malam, perkenalkan saya Eli Kristina Aryosa AMDKEP, Bidan UPTD Puskesmas Rantau Pulut 2, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2, angkatan 12, pemerintah Kabupaten Seruyan. Di sini saya melakukan wawancara tentang kesiapsiagaan bela negara. Maksud dan tujuan wawancara ini yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kesiapsiagaan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berupa pengertian, pemahaman bentuk kesiapan masyarakat terhadap bela negara. Dengan responden saya, Saudara Jikri Rahmando, selaku mahasiswa perguruan tinggi. Perkenalkan Kakak Welia. Di sini, menurut adik atau saudara, apakah mengetahui apa itu bela negara? Menurut saya bela negara itu yaitu sikap warga negara yang mencerminkan kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Iya. Bagaimana menurut saudara bentuk bela negara di masa sekarang? Menurut saya bentuk bela negara di masa sekarang ini contohnya menaati peraturan, terus berlaku jujur di lingkungan masyarakat maupun lingkungan manapun, terus memakai produk dalam negeri, contohnya menggunakan batik. Iya ya. Jika ada ancaman, apakah saudara siap untuk membela negara? Misalkan nih, ada warga-warga negara yang suka menggunakan produk luar. Saya siap untuk membela negara dengan cara memberikan contoh pada lingkup keluarga, misalnya dengan cara menggunakan pakaian dalam negeri, misalnya contoh batik dan sebagainya. Padahal produk lokal itu lebih bagus daripada produk luar negeri. Jadi, dari kesimpulan wawancara tadi, pemahaman tentang kesiapsiagaan bela negara yang dimana merupakan suatu praktek melakukan suatu nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai peran saya selaku CPNS, saya wajib melakukan kedaulatan berdasarkan Pancasila dan NKRI. Jadi tugas saya ini memberi contoh teladan untuk masyarakat. Terima kasih. Halo Dek, namanya siapa? Dek Sekar, ini sama kakak Azatul Laili ya, mau tanya tentang bela negara, boleh ya? Oke, Dek Sekar, tahu nggak bela negara itu apa? Bela negara yaitu sikap kita untuk membela negara Indonesia yang kita cintai ini. Oke, benar sekali. Terus menurut Dek Sekar, bela negara di zaman sekarang karena Dek Sekar lagi sekolah nih, kira-kira gimana bentuknya? Rajin sekolah, belajar yang benar biar tercapai cita-cita dan berguna untuk bangsa dan negara. Oke, emang cita-citanya apa Dek Sekar? Guru. Oh iya, bagus sekali cita-citanya guru ya. Terus nih, kira-kira kalau nanti suatu saat ada ancaman nih Indonesia, kira-kira siap nggak untuk membela negara kita? Siap untuk membela negara Indonesia. Oke, makasih Dek Sekar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riti Mustaqimah, peserta Lasar CPNS tahun 2022, angkatan ke-12 kelompok 3. Mohon maaf Ibu, di sini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya akan melakukan wawancara mengenai kesiapsiagaan bela negara modul ketiga. Jadi di sini saya akan menanyakan sedikit tentang nanti bela negara ya Ibu ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Legina. Ibu Legina asalnya dari mana Ibu? Pangko. Oh, dari Pangko. Ibu mohon maaf, Ibu bekerja sebagai apa Ibu? Tani. Petani. Nah, di sini tujuan saya melakukan wawancara ini Ibu, supaya kita sama-sama saling memahami apa itu bela negara, terus bagaimana sih penerapan kita dalam bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada Ibu. Jadi dijawab aja nanti Ibu. Nanti misalkan tidak tahu atau bagaimana jawabannya, nanti saya akan menjelaskan dan memberikan jawabannya ya Ibu ya. Ya. Yang pertama saya tanyakan,
Ibu tahu nggak sih apa sih yang dinamakan bela negara? Nggak tahu. Nggak tahu, apa-apa ya. Bela negara itu adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku warga negara Indonesia yang dilakukan baik sendiri maupun sama-sama, yang disertai atas rasa kecintaan terhadap negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Seperti itu Ibu pengertiannya. Terus yang kedua, apakah Ibu sudah melakukan bela negara dan bentuknya itu di masa sekarang ini seperti apa gitu? Tahu nggak Nggak Ibu? tahu. Nggak tahu. Jadi bentuk upaya kita melakukan bela negara di masa sekarang ini, terutama di masa pandemi COVID, seperti Ibu sudah melakukan pemasangan masker, memakai masker, terus Ibu sudah menjaga jarak, itu sudah mentaati protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi Ibu sudah melakukan upaya bela negara di masa sekarang. Yang ketiga, jika ada ancaman, apakah Ibu siap membela negara kita? Nggak tahu. Tidak tahu. Jadi Ibu, gini, bela negara itu hak dan kewajiban seluruh warga Indonesia. Jadi bela negara itu tidak hanya dilakukan oleh Pak Polisi ataupun Pak Tentara, karena ancaman yang datang itu sendiri tidak hanya berbentuk sebagai ancaman militer, contohnya seperti adanya pemberontakan bersenjata yang ada di Papua yang sampai ada sekarang. Namun ancaman itu dapat berupa ancaman kelaparan pada bangsa kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Seperti ini contohnya, Ibu berprofesi sebagai seorang petani. Nah, jika Ibu tidak melakukan bercocok tanam, tidak menanam padi, maka bangsa kita mendapat ancaman kelaparan. Disitulah Ibu sudah melakukan upaya bela negara untuk menyelamatkan ancaman dari kelaparan bangsa kita tadi, seperti itu. Di sini peran ASN atau aparatur sipil negara sebagai tangan kanan pemerintah untuk melakukan upaya bela negara itu seperti menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara, kemudian memahami apa sih bela negara itu, terus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Gimana kabarnya sekarang Pak? alhamdulillah baik pagi ini. Apa yang dapat saya bantu? Ya, jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Winnie Astuti MDK, peserta Latsar TPNS tahun 2022. Oh, anak PNS baru ya. Iya. Gimana Jadi ceritanya nih? di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pemahaman Bapak tentang suatu bela negara. Nah, di sini saya yang bertanya macam-macam dari bentuk-bentuk bela negara. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang jika suatu saat ada ancaman yang terjadi mengenai suatu bela negara tersebut. Nah, Oke. aksi Bapak bagaimana nanti? Baik. Jadi ceritanya nih Iya. kita bela negara ini ya. Iya, Pak. Ini Baik. topiknya hari ini tentang bela Ya, negara. saya kalau saya keliru ya, ini ya. Jadi silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Oh ya, Iya. saya Albidin, Iya. warga Kalibata. Pekerjaannya Pekerjaan saya PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Soreang, ya. asalnya dari mana, Pak? Kuala Pembuang. Baik, Ya. silakan Pak dijawab pertanyaan saya Ya, tadi. tadi Mbak Dewi ini mengatakan terkait bela negara. Sebelum kita lebih jauh terkait bela negara, kita taat dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Karena itulah roh dari bela negara. Kami di Dinas Pertanian juga menerapkan ini, Dewi ini. Seiring dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Jadi di kantor itu Bu Dewi ini setiap hari itu dilaksanakan yang namanya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Juga membacakan Pancasila setiap hari Kamis dan hari Senin. Seperti itu Dewi ini. Itu salah satu bentuk saya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengikhtiarkan, mengusahakan bagaimana pegawai kami yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bisa merasakan bagaimana mempertahankan negara NKRI ini dengan cara kecintaannya terhadap Pancasila dengan membaca Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Itu salah satu yang kami lakukan di dinas kami. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak jika ada
perkembangan dari bela negara. Ya, tentunya kita juga prihatin ya Dewi ini terkait dengan perang Rusia dan Ukraina ini. Tentu akan berdampak juga pada Indonesia. Saat ini kita terasa sekali adalah keadaan minyak kita, minyak BBM kita, dan juga pasokan ekspor kita khususnya CPO. Akibat perang ini tentu kita terhadap bela negara juga sangat waspada. Apakah nanti ada interupsi ekonomi yang berupa saat ini kita tahu TBS kita lagi rendah sekali harganya, sehingga ini akan menimbulkan riak-riak terhadap protes kepada negara. Demo ada di mana-mana, dan inilah tugas kita, bagaimana kita bersama-sama bisa memahami arti bela negara ini. Jangan sampai masyarakat kita tidak memahami kenapa harus harus berdemo, harus menunjuk rasa dan sebagainya. Nanti akan ada intrusi asing, sehingga apa yang terjadi, keamanan negara kita menjadi terganggu. Ini yang menjadi persoalannya. Jadi kalau ada hal-hal budaya asing, ada hal-hal yang terkait budaya negara yang disebabkan asing, kita harus duduk bersama untuk memikirkan secara arif dan bijaksana. Baik Bapak, jadi kesimpulan akhirnya bela negara itu adalah suatu sikap kita dalam mempertahankan keamanan negara, misalnya dari keadaan hal yang mengancam seperti keadaan yang sekarang kan, contohnya ada yang demo ya Pak, yang masalah ekonomi TBS tadi ya. Jadi bagaimana sikap kita untuk bisa dengan tenang menyelesaikan masalah ini Pak, ya? Betul. Terima kasih ya Pak ya, sudah Sama-sama. bersedia saya wawancarai hari Ya. ini. Sekian saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya Bidan Sarjana Jana MDK serta pelatihan dasar CPNS tahun 2002 angkatan golongan 2 angkatan 12 kelompok 3. Di sini saya ingin melakukan wawancara tentang tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang bermaksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana apakah responden mengetahui, memahami dan mengerti bentuk bela negara dalam kehidupan di masa sekarang. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya De Oktoberiano Ramadan, asal sekolah INTES 1 Ketawaringin Timur. Apa Dedek mengetahui apa itu bela negara? Bela negara adalah yang membela negara. Yang kedua, bagaimana menurut Dek bentuk bela negara di masa sekarang? Kurang tahu sih. Jadi sebagai pelajar itu di masa sekarang bentuk dari bela negaranya itu adalah dengan belajar dengan rajin. Jadi dengan belajar dengan rajin kita jadi meningkatkan diri. Nantinya kita meningkatkan diri. Jadi nanti kita itu punya daya guna, dan daya guna itu bisa untuk membantu pemerintah nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, jika ada ancaman, apakah Dedek siap untuk melakukan bela negara? Belum siap. Belum siap. Siap. Tapi nantinya kalau misalnya dewasa, siap nggak seandainya ada ancaman nih untuk bela negara? Siap. Kesimpulannya adalah, jadi kesiapsiagaan bela negara adalah perasaan dan sikap mampu membela negara. Yang kedua, bentuk yang sekarang, bentuk bela negara dari setiap orang-orang itu berbeda-beda, tergantung kemampuannya. Yang salah satunya adalah tidak menggunakan produk dalam negeri. Jika pelajar dia melakukan kegiatan proses belajarnya dengan tekun dan rajin, supaya nantinya bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat di masa akan datang. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih. Saya Bidan Sarjana Jana MDK serta pelatihan Latsar golongan 2 angkatan 12 kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.